Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita masih membahas tentang virus ya. Kali ini kita akan belajar tentang replikasi virus atau proses reproduksi virus dan juga peranan virus bagi kehidupan kita, baik itu yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Proses replikasi virus itu dapat diamati dengan jelas itu pada bakteriofag yang menyerang bakteri E. coli ya. Namun sebenarnya untuk virus yang menyerang manusia, hewan ataupun tumbuhan itu juga mempunyai cara replikasi yang hampir sama dengan bakteriofag, yaitu ada dua cara. Yang pertama adalah daur litik dan juga ada daur lisogenik. Kita bahas dulu untuk daur litik ya, biar kalian lebih paham lagi. Nah, pada daur litik, kuncinya adalah virus itu akan menghancurkan sel hospes atau sel yang ditumpanginya ya, setelah selesai melakukan replikasi ya. Jadi kuncinya daur litik ya, litik itu adalah lisis yang artinya pecah. Tahap yang pertama adalah tahap adsorpsi atau penempelan, yaitu menempelnya virion pada dinding sel inang ya dengan menggunakan reseptor site-nya. Nah, untuk reseptor site pada bakteriofag itu ada di ekornya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi ini, ujung serabut ekor virus itu masuk dan menyatu dengan sel bakteri ya. Kemudian juga mengeluarkan enzim lisozim ya untuk melubangi dinding sel bakteri ya, sehingga melalui saluran inilah si virus itu bisa memasukkan materi genetiknya ya, yaitu berupa asam nukleat baik itu DNA ataupun RNA ke sel bakteri ya. Untuk bakteriofag ini dia memiliki asam nukleat berupa DNA. Nah, setelah asam nukleat masuk ke dalam sel bakteri, kemudian terjadi proses yang namanya sintesis atau eklivase. Nah, pada proses ini itu terjadi penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintesis DNA bakteri itu terhenti bekerja ya. Nah, setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian akan diambil alih nih, digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus itu mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat salinan asam nukleat virus bisa berupa DNA atau RNA yang kemudian itu membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti kapsid dan ekor. Nah, komponen tubuh virus yang tadi terbentuk itu kan masih terpisah ya, sehingga mulailah tahapan perakitan ya, dimana komponen tubuh virus-virus tadi yang terpisah itu akan dirakit ya, sehingga membentuk virus-virus bakteriofag yang lengkap ya. Nah, perlu diketahui bahwa satu kali siklus litik ini bisa menghasilkan 100-200 virus bakteriofag. Nah, tahapan terakhir yaitu tahap lisis ya. Jadi kalian tadi kan di awal tahu ya ada enzim lisozim. Jadi kerja enzim lisozim itu tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja ya, tetapi juga membuat dinding sel itu mengalami pecah pada akhir fase reproduksinya virus ya. Nah, pecahnya dinding sel itu kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Selanjutnya, di saat virus sudah masuk ke dalam tubuh inang dan tidak dapat langsung dipecah karena misalkan sel inangnya itu memiliki ketahanan yang kuat, maka virus akan menggunakan daur lisogenik untuk perkembangbiakannya. Nah, pada daur lisogenik ini virus tidak menghancurkan sel bakteri ataupun mengambil alih proses sintesis ya, tapi menjadi bagian dari asam nukleat dari sel inang. Adapun tahapan pertama dan kedua pada daur lisogenik itu sama seperti pada daur litik, yaitu tahap adsorpsi atau penempelan virus pada sel inang, kemudian ada tahap penetrasi, yaitu tahap proses memasukkannya asam nukleat dari virus ke dalam sel inang. Nah, tahap yang membedakan dengan daur litik adalah tahap penggabungan dan pembelahan ya. Untuk tahap penggabungan itu terjadi ketika inang yang virus tempati itu cukup kuat sehingga virus tidak bisa mengambil alih kendali. Jadi, materi genetik dari virus akan bergabung dengan materi genetik inang dan kemudian membentuk profag.
Selanjutnya, sel inang pasti akan mengalami fase pembelahan ya, dan profag ini juga ikut membelah. Berarti setiap sel inang pasti mengandung profag. Nah, selama sel inang itu kuat dan dalam kondisi yang menguntungkan, virus tetap berada dalam bentuk profag. Namun, apabila sel inang itu mulai lemah atau dalam keadaan yang tidak menguntungkan, misalnya terkena sinar UV ya, virus itu akan langsung memisahkan diri. Kemudian virus akan langsung menghancurkan materi genetik inang dan mengambil alih kendali. Lalu proses yang terjadi berikutnya itu sama dengan tahapan pada daur litik ya, yaitu tahapan sintesis, kemudian tahapan perakitan sampai ke lisis. Nah, di sini saya tampilkan tabel perbedaan antara daur litik dan daur lisogenik ya. Kalian lihat untuk perbedaannya ya. Untuk daur litik itu merupakan siklus replikasi di mana sang inang itu mengalami lisis pada akhir siklusnya. Kalau lisogenik itu tidak mengalami kematian ya pada akhir siklus karena mempunyai virulensi atau ketahanan. Kemudian pada kondisi awal inang ya, daur litik itu bakterinya itu non-virulen, artinya adalah tidak menyebabkan patogen atau penyakit. Kemudian kalau daur lisogenik itu sifatnya virulen, yang artinya menyebabkan penyakit ya, bersifat patogen. Kemudian jumlah tahapan pada daur litik itu ada 5, mulai dari adsorpsi, penetrasi, kemudian ada sintesis eklifase, perakitan, dan lisis. Kalau yang lisogenik itu ada adsorpsi, penetrasi, kemudian ada penggabungan dan pembelahan. Kemudian untuk kelanjutan siklus pada daur litik itu terhenti karena sel inangnya rusak ya, mengalami lisis atau pecah dan mati. Namun pada daur lisogenik itu dapat dilanjutkan dengan siklus litik ya, jika virulensi bakteri atau sel inang itu hilang. Kemudian pada kondisi akhir inang jelas daur litik itu mengalami mati selnya. Kalau lisogenik itu masih menjalankan aktivitas biasa ya. Kemudian untuk waktunya daur litik itu relatif singkat, sedangkan daur lisogenik itu relatif lama. Selanjutnya kita akan membahas tentang peranan virus bagi kehidupan. Nah, hampir semua virus itu merugikan ya bagi manusia karena bersifat parasit dan tentunya menyebabkan penyakit seperti misalnya hepatitis, AIDS, flu burung, rubella, kemudian influenza, dan bahkan penyakit COVID-19 yang sekarang menjadi wabah ya. Nah, sebenarnya ada tidak sih manfaat dari virus? Nah, ternyata virus itu memiliki manfaat ya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Virus yang bersifat menguntungkan itu biasanya digunakan dalam bidang rekayasa genetika maupun pada penelitian di bidang kedokteran ya. Nah, contohnya di dunia kedokteran itu virus dimanfaatkan untuk menghasilkan produk seperti misalkan interferon. Jadi interferon itu adalah protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Sehingga interferon ini bisa dijadikan untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes ya. Selanjutnya ada profag ya. Nah, dengan profag itu dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri, misalkan untuk menghasilkan suatu antigen seperti pada sel manusia ya. Caranya adalah DNA virus itu nanti digabungkan dengan gen manusia, yaitu gen penghasil antigen. Nah, kemudian gabungan dari gen atau profag tersebut lalu disambungkan ke DNA bakteri, sehingga pada saat bakteri itu membelah, otomatis antigen yang kita inginkan itu akan didapatkan dalam jumlah yang banyak ya dan cepat. Selanjutnya kita tahu ada vaksin ya, yang isinya itu adalah mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan sehingga sifat patogenitasnya itu hilang, namun sifat antigenitasnya itu tetap ada ya. Contoh vaksin yang sudah dikenal misalnya ada vaksin untuk polio ya atau OPV, oral polio vaksin, kemudian ada vaksin hepatitis misalkan HBV, hepatitis B vaksin ya, kemudian ada vaksin MR dan lain sebagainya.
Jadi fungsi dari vaksin itu adalah untuk merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi imun ya, sehingga kita mempunyai imunitas atau sistem pertahanan tubuh. Selanjutnya untuk virus-virus yang merugikan yaitu sebenarnya banyak sekali. Di sini saya contohkan hanya beberapa saja. Yang pertama adalah virus yang menyerang tumbuhan. Kita tahu ya ada TMV yang menyerang tanaman tembakau sehingga menyebabkan penyakit mosaik atau bercak pada daun. Kemudian ada Citrus Vine Flame Degeneration atau CVPD yang menyerang jaringan phloem pada tanaman jeruk. Kemudian ada Potato Yellow Dwarf Virus yang menyerang tanaman kentang sehingga kentangnya itu menjadi berwarna kuning dan kerdil ya. Kemudian ada virus Tungro yang menyerang tanaman padi sehingga tanaman padi juga menjadi kerdil. Kemudian ada virus yang menyerang hewan. Ini juga saya contohkan beberapa. Misalkan ada RSV atau Raw Sarcoma Virus ya. Ini adalah tumor pada ayam. Kemudian ada Bovine Papillomavirus, itu tumor pada sapi. Kemudian ada Newcastle Disease Virus, itu adalah penyakit tetelo ya pada unggas. Gejalanya itu unggas itu mengalami diare dan batuk-batuk ya. Kemudian ada H5N1, kemudian ada Foot and Mouth Disease Virus, yaitu penyakit mulut dan kuku ya pada sapi dan hewan ternak lain. Selanjutnya untuk virus yang menyerang manusia itu sebenarnya juga banyak sekali. Di sini saya contohkan beberapa saja ya. Misalnya ada influenza virus yang menyerang sistem pernafasan bagian atas, ada HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh, ada rhabdovirus ya yang menyerang sistem saraf ya, menyebabkan penyakit rabies dan ditularkan melalui gigitan atau cakaran hewan seperti anjing, kucing ataupun monyet ya. Kemudian ada Varicella zoster atau cacar air, kemudian H1N1 virus yaitu flu babi, ada rubella virus yaitu campak Jerman, ada coronavirus ya, penyebab penyakit SARS yang menyerang sistem pernafasan. Kemudian ada Ebola virus yang menyebabkan penyakit Ebola, ada herpes simplex virus, ada poliovirus, dengue virus ya, ada myxovirus, kemudian ada hepatitis virus. Nah, selanjutnya ada makhluk yang lebih kecil lagi daripada virus nih ya, tapi perilakunya seperti virus, yaitu ada viroid dan prion. Nah, viroid itu apa? Mari kita bahas lebih lanjut ya untuk pengetahuan kalian. Jadi viroid itu adalah partikel RNA yang menular ya, dan kalian tahu sendiri RNA itu memiliki untaian tunggal ya. Jadi viroid itu pertama kali diidentifikasi pada tanaman kentang ya, dan sampai sekarang itu sudah diidentifikasi ada 33 spesies viroid ya. Tentunya untuk ukuran dari viroid itu lebih kecil daripada virus ya, dan hanya mengandung RNA saja, tidak mempunyai kapsid ya. Nah, viroid ini dia tidak menyerang manusia ya, namun menginfeksi tanaman tingkat tinggi ya, misalkan pada kentang, mentimun, tomat, krisan, alpukat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada prion ya. Prion ini itu lebih kecil lagi daripada viroid dan virus ya, dan merupakan partikel protein yang menular ya, dan terbuat dari rantai asam amino. Jadi prion ini hanya berupa partikel protein, tidak mengandung asam nukleat seperti DNA ataupun RNA. Nah, prion itu menginfeksi hewan dan menyebabkan penyakit degeneratif pada sistem saraf ya. Contohnya itu pernah ditemukan pada awal abad ke-20 ya. Terdapat suku Fore dari Papua Nugini yang terpapar penyakit otak yang fatal yang dikenal sebagai penyakit kuru ya, karena gangguan neurologis yang disebabkan oleh prion tersebut ya. Nah, prion ini itu adalah protein abnormal dan melukai otak ya. Penyebabnya karena pada saat itu ada praktek kanibalisme. Jadi melakukan ritual untuk memakan otak manusia. Selain itu juga prion dapat menyebabkan penyakit degeneratif pada sapi, yaitu penyakit sapi gila ya, atau bovine spongiform encephalopathy.
Dan juga ada penyakit scrapie pada domba ataupun kambing. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang replikasi virus dan peranan virus bagi kehidupan kita. Sebenarnya ada banyak sekali usaha-usaha pencegahan ya terhadap virus, misalnya dengan vaksinasi, kemudian menerapkan pola hidup yang sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, kemudian olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, kemudian hindari stres ya. Kemudian juga bisa menghindari rokok dan minuman beralkohol, serta membiasakan untuk mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.